Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan juga anak-anak perwakilan murid, komite, juga orang tua wali yang pada malam hari ini menghadiri pertemuan saya berkaitan dengan tugas aksi nyata yang akan membahas tentang pemetaan aset di SMP Negeri 2 Tuntang. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk kita langsung saja nggih, untuk pemetaan aset di SMP Negeri 2 Tuntang ini terdiri dari kegiatan bagaimana pendekatan yang digunakan, yaitu aset based community. Selanjutnya aset-aset yang ada di SMP 2 Tuntang itu yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal finansial, dan modal agama. Untuk pertemuan yang pertama hari ini nanti kita akan membahas beberapa hal saja sampai pukul berapa begitu saat selesainya begitu ya. Nanti yang selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita akan membahas bagaimana murid-murid kita. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya akan tuliskan. Murid SMP Negeri 2 Tuntang tertib dan disiplin dalam melaksanakan dan mematuhi aturan dan kegiatan sekolah. Oke, iya ya. Oke, sudah cukup nanti sekolah. Menurut Bapak Ibu dan anak-anak ini, anak-anak mungkin Pak pengawasnya belum kenal ya. Jadi Bapak Ibu, kalau pengawas sekolah kita itu kira-kira gimana ya, Pak Asep Mintarto ini peran sertanya dalam mengembangkan sekolah kita? Mulai saya ngomong nih. Oke, siap. Bapak pengawas kita, Pak Asep Mintarto ya, bimbingan dan arahan yang kontinu menjadi modal yang luar biasa. Iya, kontinu ya, terus menerus begitu ya. Kontinu terus menerus menjadi modal yang luar biasa untuk berjalannya program sekolah dan kegiatan pembelajaran. Pak Asep ini sangat sering sekolah gitu ya, karena beliau sangat perhatian terhadap SMP Negeri 2 Tuntang. Nanti saya tambahkan foto di sini. Kita akhiri kegiatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru, kepala sekolah, juga komite dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP 2 Tuntang, dan tidak lupa anak-anakku semuanya yang hari ini sudah hadir melanjutkan sesi kemarin. Kita sudah berbincang-bincang tentang aset SMP Negeri 2 Tuntang. Kita sudah membahas tentang aset manusia sampai selesai. Kemarin terakhir adalah komite sekolah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang aset sosial. Dan untuk modal fisik, nah ini ada ruang utama, ini dibagi menjadi 3 ya, ruang utama, ruang pendukung, sarana dan prasarana lain. Oke, sebentar saya copy dulu Pak Muhadin yang ini kan. Oke, kira-kira ruang utama yang dimiliki SMP 2 Tuntang apa ya, yang bisa kita maksimalkan penggunaannya? Mungkin yang pertama Ya, ruang kelas. Ruang kelas sudah terpenuhi ya. Ruang kelas. 21. Ini lobby. Lobby, oh ya, lobby itu penting juga ya. Lobby dapurnya. Ruang tamu sudah. Jadi kalau ada ruang apa ya? Kayaknya tadi Perpustakaan. Oh iya, perpustakaan. Apalagi ya? Mana ya? Apa nih? Taman baca termasuk apa Ya, tidak? taman baca enggak apa-apa. Taman baca. Ke taman baca. Terus Ruang guru, Bu. Iya, ruang guru. Ruang guru. Oke, ruang guru.
Masjid. Oh iya, masjid. Halaman sekolah. Sekolah. Oke. Ruang TK. Ruang BK ya, itu penting ya. Ruang BK. Kalau yang pendukung kira-kira apa ya, ruangan yang mendukung kegiatan belajar itu? Kalau Lab. lab, oh iya lab. Oke, lab. Lab laboratorium ada IPA ya. IPA, Lab TIK. IK, Lab TIK. bahasa. Ya, bahasa juga ada. Terus apa lagi? Lab TIK. Iya, lab TIK. Oh, kurang. Aduh, ini harus lengkap ini Bu Andri. Berjamaah itu Bu. Sholat berjamaah ya. Ya, Pembiasaan good. keagamaan. Sholat berjamaah. Contohnya gitu ya. Sholat zuhur ya. Ya, Membaca Yasin. Setiap Jumat ya. Ada lagi? Kalau yang Kalau tadarus itu oh iya, tadarus itu berarti pada saat kegiatan Ramadan itu ya, berarti bisa pesantren Ramadan bisa ya. berarti ya meningkatkan karakter apa? Itu udah berarti gini aja ya. Kalau yang dari rumah itu kan anak-anak juga mungkin mereka keluarga yang agamis itu juga sebagai aset kita juga ya. Apa murid yang sambil mondok itu iya. aset. Iya, di Kecamatan Tuntang itu ada 22 pondok pesantren kayaknya kalau kemarin saya. itu tuntangnya tuh beda. Iya, kecamatan itu kan besar tuh luas. Anak-anak belajar sambil mondok. Gimana kalimatnya? Mengikuti pendidikan. Dia Belajar aja, belajar. Ya. Jadi anak-anak yang nggak mondok itu mereka dikelilingi tempat mengaji, jadi akses untuk mengajinya mudah gitu ya. Oke, kita tulis itu saja. Baik, sepertinya sudah selesai dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dari aset manusia yang kita bahas kemarin, kemudian hari ini kita membahas tentang aset atau modal sosial dari ketujuh modal ini. Jadi modal sosial, modal fisik atau sarana prasarana tadi, lingkungan, juga modal politik, finansial, modal yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat untuk ke depan SMP Negeri 2 Tuntang menjadi lebih baik lagi. Akhirnya jika ada kesalahan dalam kegiatan malam hari ini, saya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di sekolah kita tercinta. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, orang tua siswa, terus kemudian anak-anak, dan tidak kalah pentingnya adalah Ibu DPS selaku guru bersama Negeri 2 Tuntang, calon guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di aula dalam rangka menguatkan atau membantu rekan kita yaitu Bu Erni Aida dalam kaitannya program calon guru penggerak ini untuk aksi nyata modul 3.2. Mungkin aksi nyata yang terakhir pada pagi hari ini di calon guru penggerak. Kita
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada Bu Eni. Semoga nanti aksi yang ketiga ini nanti yang terakhir, terus nanti mungkin diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, nanti sukses untuk Bu Eni. Itu saja. Sekali lagi selamat pada Bu Eni. Mengembangkan karirnya dan nanti C-nya semoga kembali. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak PWB, Bapak orang tua wali murid yang mewakili hari ini, dan juga Bapak Ibu guru serta yang saya cintai itu sebagai wakil dari murid SMP Negeri 2 yang ada di SMP Negeri 2 Tentang. Jadi untuk hari ini adalah Reno akhir kita akan membahas hasil dari pertemuan kita sebelumnya melalui Jimit yang sudah kita laksanakan secara sama. Jadi yang akan kita lihat hari ini adalah tentang hasil diskusi kita kemarin, yaitu tentang pemetaan aset dari SMP Negeri 2 Tentang. 7 aset yang sudah kita bicarakan itu ternyata SMP 2 Tentang itu mempunyai banyak sekali kekuatan yang bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah modal manusia. Aset yang dimiliki di SMP 2 Tentang ini sangat mendukung kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Tentang. Oleh karena itu bisa menjadi kekuatan tersendiri di mana SMP 2 Tentang nantinya akan menjadi sekolah unggulan yang menjadi favorit begitu di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Kecamatan Tuntang. Nah, apa saja aset-aset yang sudah kita bahas kemarin? Yang pertama adalah modal manusia, yaitu murid SMP 2 Tuntang itu mempunyai murid yang sangat luar biasa besar jumlahnya, ya. Itu ada 782 untuk tahun ajaran 2022 dan 2023 ini, dari kelas 7, 8, dan 9 yang terdiri dari 21 kelas ini. Nah, kemudian untuk murid, karakteristik murid SMP 2 Tuntang ini sudah muncul, yaitu tertib, disiplin dalam melaksanakan dan mematuhi aturan dan kegiatan sekolah. Terbukti setiap program yang ada di sekolah kita, insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Jadi murid-muridnya mengikuti, kalau ada 1-2 yang mungkin kurang, pendampingan guru juga sangat luar biasa. Kemudian mereka mempunyai kemauan belajar yang tinggi, semangat dalam mengikuti ekstrakurikuler. Buktinya banyak sekali ya ekstrakurikuler di sekolah kita. Kemudian bersedia dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ini modal yang manusia yang kedua, di kepala sekolah, tidak lain dan tidak kita adalah Pak Purnomo, di mana untuk latar belakang pendidikan adalah S1, sudah sesuai dengan jenjang karir seorang kepala sekolah. Sangat luar biasa karena di sekolah SMP 3 Banyu Biru itu spesial, sekolah papan atas di Kabupaten Semarang. Jadi kalau pengalaman di sana aja 5 tahun, nah pasti di SMP 2 Tuntang itu tinggal jalan saja. Jadi sejak Juni 2022 sampai mungkin nanti insya Allah semoga bisa sampai pensiun. Kalau doanya dari kami semua Bapak, sehingga bisa guru dan tenaga administrasi sekolah. Kemudian pengawas sekolah kita saat ini didampingi oleh Bapak Asep Mintanto, MPD, ya, pengawas madya di Struktura Kabupaten Semarang. Beliau juga luar biasa dalam memberikan bimbingan dan arahan secara kontinu, dan ini menjadi luar biasa untuk modal kita, sehingga sekolah ini program-programnya bisa berjalan dengan support beliau yang sangat peduli dengan SMP 2 Tuntang. Orang tua murid, nah di sini sebagian besar orang tua murid ini tingkat perekonomian memang bervariasi begitu, namun sebagian besar dari mereka itu memiliki kepedulian yang luar biasa, kepedulian besar dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yang modal manusia yang terakhir adalah komite sekolah ini. Sepak terjangnya di SMP 2 Tuntang juga sudah tidak perlu diragukan lagi, yang terdiri dari 9 orang, anak di antaranya adalah orang tua murid dan tokoh masyarakat. Kemudian untuk modal sosial di sini kita punya. Nah, kalau modal fisik di sini sarana dan prasarana itu kita sudah terpenuhi.
untuk ruang utama, ruang pendukung. Namun demikian jika dalam pengembangannya nanti ruang kelas perlu ditambah, kemudian perbaikan yang terus-menerus, ini akan bisa kita lakukan sambil jalan seperti itu. Jadi kalau sarana prasarana ini memang berkembang terus-menerus ya. Kemudian ada sarana prasarana lain, jaringan internet, kita sangat memfasilitasi listrik, pengenalan dan tempat pengelolaan sampah ini juga sudah mungkin akan dikembangkan lagi sebagai jalan. Kalau modal lingkungan dan alam, ini SMP 2 Tumpang juga mempunyai lingkungan yang bersih. Seperti kita lihat suasana sekolah bersih, hijau dan nyaman. Mungkin masih walaupun di perbatasan tapi kita masih bisa dikatakan pedesaan yang jauh dari polusi. Kebun sekolah di belakang tidak ada. Kemudian kondisi belajar tidak pernah membuat apapun, warga menyintai, para guru, karyawan, siswa dan lingkungan semuanya dapat membantu dalam pembelajaran atau proses kegiatan di SMP 2 Tumpang. Selanjutnya modal finansial ini yang sangat penting dan sangat mendukung kegiatan SMP 2 Tumpang ini. Kita punya banyak sekali Polres, Polsek atau Koramil, kemudian instansi pemerintahan yang nantinya dapat mendukung kegiatan SMP 2 Tumpang, puskesmas dan rumah sakit yang semuanya ini sudah ada MOU-nya. Kita sudah bekerja sama dan setiap kali ada kegiatan mereka sudah terlibat di SMP 2 Tumpang baik sebagai narasumber ataupun dalam hal pembelajaran. Salah satu contoh melalui penerbitan surat izin. Jadi kalau KKS sudah memberikan ruang kepada semua guru dan karyawan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak guru. Kemudian modal agama dan budaya, di sini ada beberapa budaya di SMP 2 Tumpang, budaya prestasi, budaya literasi, budaya lingkungan yang semuanya sudah kita jalankan. Termasuk budaya agama, di sini di SMP 2 Tumpang itu terdapat 22 pondok pesantren, dan mana murid-murid kita juga memperilmu di sana, yang kemudian menjadi modal kita untuk mengembangkan karakter khususnya dalam hal iman dan takwa. Dan juga lingkungan keluarga SMP 2 Tumpang ini semua warga sekolahnya, guru, tenaga pendidik, murid itu secara agamis itu di keluarganya sudah jalan, dan itu sangat menguatkan SMP 2 Tumpang dalam hal meningkatkan iman dan takwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dalam beberapa proses kegiatan ini untuk melihat